Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan Banaran Kamas. Cak, tahu nggak sampean, IWB ingin update yang paling baru dari Aprilia. Jebule Kang Mas, walaupun Aprilia juara ketiga, Aprilia luar biasa di tangan Marco Bezzecchi seperti betul-betul kayak mengalahkan Ducati. Bahkan pada penutupan race kemarin di Valencia, Aprilia bisa menyapu 1-2. Akan tetapi ternyata itu nggak menjamin Aprilia mendapatkan sponsor utama. Bahkan Massimo Rivola sebagai bos dari Aprilia curhat kepada media dan memberikan statement kepada kita semuanya bagaimana sulitnya Aprilia. Kombinasi Marco Bezzecchi dan Aprilia yang luar biasa ternyata nggak menjamin mereka bisa dapat sponsor. Nah, ini curahan hati yang tentu kita ingin bahas bersama semuanya. Kenapa bisa demikian, Cak? Mengingat sama itu sendiri bahwa Marco Bezzecchi luar biasa. Di tangan Marco maksudnya, Cak, ya. Memang Aprilia sangat kencang. Akan tetapi ingat Mas, ya Fernandes walaupun sebagai tim satelit Trackhouse, ternyata juga di the end of the season dia luar biasa, tanda bahwa memang motor Aprilia betul-betul luar biasa improve-nya, kencang sekali, unbeatable, powernya besar, controllable, dan juga motor tersebut juga kencang pada semua sirkuit. Akan tetapi dilalah Mas, curhatan dari Massimo Rivola membuat kita pun tercengang. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, Cak, IWP ingin membawa sampean untuk mencoba menggali seperti apa sosok dari Aprilia. Jadi saya tahu sendiri kan Aprilia sudah meluncurkan tim mereka ya, tim untuk di 2026 ini. Dan juga dari sana pun kita jadi paham bahwa ternyata ketika kita perhatikan bodi-bodi dari motor Aprilia jelas bahwa mereka memang tidak mendapatkan sponsor yang tentunya ya sponsor utama seperti para tim lainnya. Kita sudah sempat spill kesampaian kemarin dan kita juga sempat bahas bagaimana kondisi dari Aprilia yang ternyata memang suffering. Intinya mereka kesulitan dan ini yang dipisir kesampaian semuanya, Cak. Yang pertama kita ingin intip dulu Mas ya. Jadi secara official kemarin Aprilia meluncurkan motor terbaru mereka. Saya bisa intip di sini Mas ya. Jadi secara general memang Aprilia adalah motor yang sangat kuat. Teman-teman ingat Aprilia di tangan Marco Bezzecchi bahkan Fernandes menjadi penentu dan juga penegas bagaimana kuatnya Aprilia. Dan kita juga harus berikan acungan jempol kepada tim Aprilia, khususnya Massimo Rivola yang saat ini bisa kita katakan menjadi leader of the leader untuk proyek MotoGP dan di tangan mereka semuanya, tim dari Aprilia. Ternyata kita bisa menemukan bagaimana kencangnya Aprilia, apalagi setelah sini juga sudah gabung, Cak. Dan itu menjadi penegas bagaimana mereka selalu mampu mengimprove setiap jengkal dari kekuatan motornya. Nah, teman-teman ini dia ya sekilas informasi buat semuanya. Sosok motor Aprilia RSGP yang sudah dipastikan diluncurkan oleh mereka kemarin. Dan teman-teman kalau kita lihat secara kasat mata Aprilia memang motor yang unik ya. Kita bisa lihat bagaimana terobosan-terobosan mereka yang membuat kita tercengang. Seperti ini, Cak. Lihat aja nih, bagaimana bentuk dari fairingnya, bahkan juga wingletnya. Kita lihat bagaimana bentuk winglet yang benar-benar edan, Mas. Beda banget dengan beberapa tim lainnya. Kemudian juga kita lihat, bahkan fendernya pun, Cak, ini seperti seolah-olah menutupi sampai ke bagian suspensinya. Semuanya tentu dikalkulasi oleh Aprilia untuk mendapatkan yang pertama adalah kekuatan stability pada saat masuk tikungan atau entry corner, dan itu dari beberapa pengalaman kemarin memang terbukti mereka super strong. Lihat nih bagaimana bahkan rem-remnya, kalipernya itu ditutup semuanya dengan segala jengkal dari motor Aprilia RSGP adalah aerodinamika. Dan kita lihat ya teman-teman di sini ya, kita lihat bagian untuk bodi-bodinya. Dan memang sih kemarin sempat ada pertanyaan dari teman-teman, Cak itu kok ada macan, itu bukan sponsor utama. Bukan, Cak. Jadi macan ini sebuah filosofi dari Aprilia bahwa mereka strong, mereka super fighting spiritnya tinggi, dan ini hanyalah sebuah filosofi ya, bukan sponsor, makanya tidak ada hubungannya dengan sponsor, Cak. Hanya sama ya untuk sponsor-sponsornya, tapi kecil-kecil semuanya bukan sponsor utama, mulai dari Green Power, Castrol, Steril, Garda, dan juga lihat ya, kecil memang sih kalau kita lihat ya perintil-perintilan, Cak ya. Dan yang jelas ini adalah motor yang sangat ditakuti oleh Ducati ketika nggak ada Marc Marquez, memang sangat dominan. Lihat nih, Cak, senjata mereka tahun 2026. Gila Mas, setiap jengkal dari motor ini bahkan jujur ya IWP ngelihat ini lebih indah dibandingkan bahkan dengan Ducati
shape dari desainnya, bagaimana motornya. Makanya nggak heran, di end of the season motor ini super strong. Stability bagus banget, kemudian juga pengereman bagus banget, lalu powernya juga super strong. Makanya motor ini adalah motor yang diduga dan juga diprediksi akan sangat kuat di tahun 2026 ini. Lihat, Cak. Bahkan untuk bagian pelek-peleknya aja, Mas, ini ada coak-coakan kecil-kecil seperti ini nih. Nah, ya kan? Ini bukannya tanpa tujuan, ini adalah salah satu cara Aprilia untuk mendapatkan bobot yang lebih ringan. Semuanya dihitung dengan sangat bagus ya. Lubang-lubang ini dari beberapa informasi yang kita dapatkan, yang juga membantu cooling system dari semuanya. Nah, semuanya itu apa? Begini, Cak. Ban panas itu pasti menyalurkan panasnya atau heatnya itu ke bagian pelek. Kemudian juga pelek tersebut akan dialirkan pula di bagian sprocket gearnya dan juga remnya. Jadi semuanya kan terkoneksi nih antara disc brake, kemudian pelek dan juga bannya. Nah, lubang-lubang ini adalah salah satu cara Aprilia untuk mengoptimalkan cooling system di semua sektor. Jadi dengan adanya bolong-bolong ini maka diharapkan untuk peleknya lebih cepat dingin dan itu tidak mempengaruhi dari disc brake-nya. Kalau disc brake panas kan beda, Cak. Secara performa juga untuk ban-bannya juga dibantu dialirkan lah ya suhu dingin itu ke semua komponen di sini. Jadi memang semuanya dikalkulasi dengan sangat jelimet oleh Aprilia dan kita berikan acungan jempol untuk itu. Nah, teman-teman, ini adalah motornya. Sekarang kita intip kenapa sih seorang Marco Bezzecchi ternyata tidak menarik perhatian dan juga tidak bisa menarik sponsor. Itu adalah curahan hati ya. Jadi semacam ya curhatan lah Cak ya dari Massimo Rivola sebagai bos dari Aprilia. Apalagi dengan kegagalan mereka mendapatkan sponsor utama, sponsor besar, maka terpaksa Piaggio Group ya yang support mereka. Memang saat ini ya sementara sendiri Aprilia adalah salah satu pabrikan yang di bawah payung Piaggio. Dan itu yang membuat Piaggio terpaksa menggelontorkan dana besar untuk mensupport tim Aprilia di MotoGP. Jadi tenaganya ini jadi kayak nggak maksimal, Cak. Mengingat dana tersebut betul-betul harus dioptimalkan oleh tim Aprilia kalau saja mendapatkan umpan atau mendapatkan ya ibaratnya dana segar dari sponsor gede, itu pasti akan membuat Aprilia lebih kuat lagi. Jadi teman-teman ini ya, Cak, dan kita sekarang penasaran, kenapa sih dengan Marco Bezzecchi, apakah gara-gara nabrak Marc Marquez nih? Jadi banyak hatersnya Marco Bezzecchi dan khawatir ya sponsor kalau mereka menjadi sponsor dari Aprilia, mereka akan kena getahnya mengingat fansnya Marc Marquez itu kan militan sekali. Takutnya demikian. Ya, sebenarnya bisa ya, bisa enggak, Cak. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari prestasinya, Marco Bezzecchi tahun 2025 adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kita bisa intip di sini, Mas ya. Nah, saya bisa intip bagaimana Marco, teman-teman semuanya, di 2025 ini adalah the best dalam karirnya, terbaik dalam karirnya. Bahkan ketika di Ducati pun tidak setajam di Aprilia 2025. Ini bukti bahwa Aprilia memang super strong dan kita bisa intip di sini Cak ya, bahwa di tahun 2025 Marco Bezzecchi dengan Aprilia RSGP berhasil mengoleksi 5 poles. Jadi start di posisi terdepan ya, itu luar biasa. Kemudian first position atau menang pada saat race 3 kali Cak. Jadi balapan utama 3 kali di Silverstone Inggris, Portimao Portugal dan juga Valencia Spanyol. Kemudian juga sprint menang 3 kali di Misano, Mandalika, dan juga Phillip Island. Sementara untuk statistik tambahan lainnya, Marco Bezzecchi meraih 15 podium. Dan itu luar biasa. Kita di sini ya, lihat nih. Posisi 1 atau menang 3 kali. Kemudian mengisi posisi kedua, podium 2 maksudnya 3 kali. Dan podium ketiga 3 kali. Dan podium semuanya, total podium ada 9. Dan total poin yang dikumpulkan oleh Bezzecchi di tahun ini adalah 353 poin. Ini bahkan mengalahkan prestasi Marco Bezzecchi di 2023 bersama Ducati, yang mana mengumpulkan 329 poin. Artinya sekali lagi secara prestasi, dan dia nongkrong di posisi title juara dunia ketiga posisinya ya. Jadi ini memang kalau kita lihat dari prestasi luar biasa, Cak. Dilalah Mas, ternyata curhatan dilontarkan oleh Massimo Rivola, yang mana mengakui bahwa ternyata ketika mereka mencoba mencari sponsor utama, semuanya sudah hunting, Cak. Ibaratnya tuh ya kalau namanya cari sponsor kan nggak mudah. Jadi ada tim sendiri yang approach ya, memberikan proposal ke semua pabrikan-pabrikan besar, entah oli, entah spare part, entah apapun itulah aksesoris racing. Tapi ternyata semuanya menolak dan rata-rata mereka memang tidak serklah dengan Aprilia dan juga Marco Bezzecchi. Nah teman-teman, berikut pernyataan Rivola yang bisa terjemahkan dari MotoGP sebagai gambaran kesamaan semuanya.
bahwa ternyata Rivola merasakan kekecewaan luar biasa sebab apa yang dia inginkan, mendapatkan sponsor utama gagal di tahun ini dan itu dilontarkan Massimo Rivola dan ini kata Rivola, Cak. Ekspektasi terlalu tinggi bisa membunuh kita. Tapi ingat, kami memenangkan 2 balapan terakhir, walau mungkin harus diakui kemenangan tersebut tanpa kehadiran Marc Marquez. Hanya saja aku sangat ingin melihat Marco diapresiasi karena Marco menaruh banyak harapan pada dirinya sendiri. Jadi kita perlu mengelolanya. Ekspektasi untuk kejuaraan ini sangat tinggi. Sayang pada akhirnya pembalaplah yang membuat perbedaan. Kehadiran sponsor. Jika mitra kami percaya pada apa yang kami lakukan, aku pikir kami akan terus memiliki sponsor sebaik yang kami miliki sekarang. Jujur saja, aku lumayan terkejut sekaligus sedikit kecewa karena kami tidak mendapatkan sponsor utama. Untungnya, kami memiliki grup Piaggio yang menyelamatkan kami. Tapi aku ingin suatu hari nanti menelepon bos dan memberitahu dia bahwa kami mendapatkan dana 10 juta dari sponsor. Yes, itu curhatan Massimo Rivola. Nah, jadi dari situ Mas, ya kita bisa dapatkan ya tekanan-tekanan kekecewaan kata-katanya tersebut memang suatu hal yang mengejutkan bagi Rivola sendiri. Itu adalah penegas dan juga bukti bahwa ternyata Marco Bezzecchi tidak menjual, Cak. Ingat, ketika kita membicarakan tentang sponsor memang tidak lepas dari yang namanya ya aura dari pembalapnya, Cak. Kalau pembalapnya memiliki aura kuat, tentu gampang sekali mencari sponsor. Contohnya Marc Marquez. Sama tahu sendiri ya, Marquez selalu ya di mana-mana sponsornya mengikuti. Bahkan kita sudah pernah bahas bersama semuanya, Marc Marquez ini bersama Grace ini tidak digaji, Cak. Di 2024, kita dapat konfirmasi dari Marquez sendiri langsung bahwa dia tidak dibayar sama sekali, zero, nol. Jadi dia hanya datang dan ngegas. Akan tetapi walaupun dia tidak digaji, informasi kita dapatkan bahwa Marquez mendapatkan jutaan euro hanya dari sponsor pribadi, Cak. Ya, itu sudah menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri, Mas. Marc Marquez adalah pembalap yang sangat menjual. Apalagi di Lalaca ada insiden di mana Marco malah menabrak Marquez. Itu juga menjadi presiden buruk ya bagi pembalap sendiri. Apalagi sama tahu sendiri bahwa Marquez memiliki fanbase yang luar biasa militan, sangat besar. Jadi sepertinya bisa saja ya, Cak, ada namanya rasa kesel sama Marco, ada rasanya kecewa sama Marco dan sponsor melihat itu tidak menguntungkan bagi brand mereka. Bisa saja demikian walaupun tentu saja Rivola nggak ngomong yang jelas apa alasan mereka tidak mendapatkan sponsor, tapi yang jelas yang pasti Rivola sendiri hanya mengakui bahwa dia sangat bingung dan kecewa. Ternyata kemenangan mereka berkali-kali dan juga meraih title juara dunia ketiga, Cak ya. Ini kan luar biasa ya, artinya ya podium 3 nih bahasanya setelah Ducati. Dan ternyata tidak menarik perhatian para sponsor dan tidak menarik perhatian pula pabrikan-pabrikan besar untuk mencoba menggelontorkan dana mensupport mereka. Jadi itu Kang Mas ya update IWB hari ini yang memberikan gambaran ke kita bagaimana kondisi sulitnya yang terjadi pada tim Aprilia, Cak. Itu mengenai Marco Bezzecchi, Cak. Ternyata Kang Mas tidak hanya Marco Bezzecchi ya yang dibahas oleh Rivola karena juga ada terawangan dan juga analisa Rivola sebagai bos Aprilia yang dia sangat percaya ya, dia memprediksi bahwa sepertinya Pedro Acosta memiliki ambisi untuk gabung bersama Ducati dan menjadi tandem Marc Marquez. Itu adalah spill informasi, terawangan, analisa kita nggak tahu, tapi yang jelas pernyataan lengkap dari Rivola yang memberikan penegasan sepertinya di tahun 2027 akan terjadi pergeseran sangat besar di mana sepertinya ya Marc Marquez akan tandem dengan Pedro Acosta didengarkan atau masuk ke kuping Rivola. Sekali lagi, semuanya hanyalah isu dan juga analisa dari Rivola. Kenapa kok bisa muncul analisa tersebut? Nah, teman-teman, analisa dari Rivola tidak lepas dari ambisi Pedro, yang seperti memang Acosta ini sudah jengah dengan KTM. Tahun ini adalah tahun terakhir diberikan waktu ya KTM oleh Acosta, rumornya demikian, walaupun Acosta nggak memberikan pernyataan lengkap atau jelas ataupun gamblang seperti Fabio Quartararo. Tapi penangkapan dari Rivola bahwa Acosta sudah nggak sabar dengan yang ditujukan oleh KTM. Dan tahun ini adalah tahun terakhir, makanya kalau dari beberapa informasi paddock internal, sepertinya Acosta sedang mendekati Ducati untuk 2027. Nah, sementara itu, Cak, untuk Marc Marquez, nah kembali lagi kepada Marquez nih. Marquez memang ada rumor
yang mana Marquez tetap memperhitungkan Honda. Tapi pilihan utama dari Mark sendiri tetap di Ducati. Itu dilemparkan atau diutarakan oleh Marquez yang memberikan pernyataan lengkap kepada media bahwa tidak logis saat ini memikirkan tim lain, tapi pilihan utama bagi dia adalah Ducati. Tapi apapun bisa terjadi, namun pernyataan tersebut tetap menjadi sinyal bahwa Marquez sepertinya akan tetap bersama Ducati, walaupun ada Honda yang mencoba untuk menarik perhatian dia di tahun ini. Akan tetapi tetap Ducati adalah prioritas bagi Marquez di 2027. Dan kalau memang betul nanti Acosta gabung ke Ducati, rumornya akan logis bagi Rivola. Nah, Acosta nanti akan ditandemkan dengan sosok Marquez, yang mana dua-duanya adalah talenta luar biasa. Satunya anak muda, satunya yang sudah mature seniornya, itu adalah dream bagi Ducati. Pertanyaan ini, nah ini kalau Acosta gabung ke tim Ducati Factory, lah terus kemana Pecco? Nah, ini juga dilemparkan sebuah opini dari Rivola, bahwa Pecco adalah pembalap yang tentu banyak yang mau. Makanya walaupun nanti seandainya Ducati menendang Pecco sekalipun, bagi Rivola itu bukan hal yang susah bagi Pecco untuk mencari tim lainnya. Bahkan mungkin Aprilia sendiri tertarik untuk menarik Pecco mungkin ya, untuk menggantikan Jorge Martin, sebab dari beberapa rumor juga kita dapatkan Aprilia sepertinya kurang nyaman dengan Martin setelah terjadi yang tahun kemarin ya Cak ya. Walaupun tahun ini ya kita katakan ini adalah tahun pungkasan Jorge Martin. Kalau Martin nggak perform, sepertinya Aprilia akan menendang Martin di 2027. Makanya bisa saja apapun terjadi, akan tetapi semuanya memang masih berupa rumor yang belum tentu benar adanya. Sekarang sama komen Kang Mas, kalau sampai sendiri nyaman nggak sih kalau Acosta itu gabung bersama Ducati ke tandem maksudnya dengan Marquez? Sama nih cocok nggak sih kalau dari kacamata sampai nih? Kalau IWB nggak tahu ya, IWB memang dari pertama sama Acosta kurang klop lah hati IWB. Sebab Acosta ini kalau dari kacamata pribadi rada arogan, Cak. Bahkan kalau kita ketemu ya, teman-teman semuanya, kita ketemu langsung ya. Kita kan sempat waktu itu dapat akses spesial banget dari Moto. Thank you buat Moto Indonesia yang sudah memberikan spesial akses. Jadi kita bisa ketemu dengan pembalap gas-gas yang kebetulan waktu itu adalah Acosta. Dan kita ketemu pun benar-benar orangnya tuh sombong, Cak. Benar-benar berbeda banget. IWB sudah pernah ketemu Valentino Rossi, ketemu Marquez, itu sangat nice. Bahkan Alex Marquez, wah super nice, luar biasa. Fabio Di Antonio juga luar biasa, super nice. Tapi dengan Acosta, kalau dari opini IWB bukan sosok yang bisa kita jadikan fans ya, bisa jadikan idola sih Cak. Sebab gayanya memang tengil, gayanya kayak tengik begitu, gayanya. Ini jujur-jujuran ya. Jadi kalau yang fansnya Acosta, nyuwun saya minta maaf ya, tapi memang begitu adanya. Jadi kalau dari kacamata IWB memang dia adalah sosok yang arogan, dia sosok yang mungkin antagonis ya maunya ya. Tapi yang pasti dia memang bukan orang yang nice, dia lebih kayak meremehkan melihat seseorang. Jadi kalau dari opini IWB lebih suka Pecco aja deh bersama Marquez, jangan Acosta. Tapi tentu buat tontonan mungkin dengan Acosta akan lebih seru, bisa saja terjadi Cak. Mengingat Acosta ini kan sering ngomporin dan orangnya, pembalapnya maksudnya skillnya memang luar biasa, dia sangat kuat ya, dia sangat kencang. Dengan keterbatasan KTM aja dia bisa beberapa kali nyodok ke depan. Jadi itu adalah sebuah kondisi di mana seharusnya jika tandem dengan Marquez di Ducati akan membuat tontonannya mengasihkan ya. Jadi teman-teman itu Cak ya, informasi buat semuanya beberapa yang bisa Ibu share. Mungkin ini hanya susulan aja. Semoga memberikan pencerahan kesamaan semuanya tentang apa yang terjadi dan bagaimana di MotoGP. Dan tentu saja setiap jengkal dari MotoGP kita update buat sampean, walaupun saat ini hanya beberapa informasi yang mungkin kurang berbobot ya mungkin ya, tapi ini tetap menjadi drama dalam sebuah balapan MotoGP yang tidak boleh kita sepelekan, nggak boleh kita buang begitu saja, mengingat ini juga bagian dari perjalanan skenario MotoGP di tangan Liberty Media, yang mana tentunya setiap jengkal informasi juga penting. IWB share sama semuanya ya. Jadi Cak, itu update benar bersama semuanya. Dan coba semuanya komen di bawah, sama setuju nggak sih Acosta nanti tandem dengan Marquez di Ducati 2027? Dan juga coba berikan analisa, kenapa sih Cak BCG kok nggak laku sama sponsor, sampai namanya bos besarnya aja curhat bagaimana prestasi BCG Aprilia yang luar biasa ternyata tidak membuat sponsor mau melirik mereka ya. Jadi Cak, semuanya komen di bawah. Dan seperti biasa langsung suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.